Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyakit gonore. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Saya Hulidan Mustafa Rizka dengan NIM 266. Lalu selanjutnya saya Ski Aziza Herisman dengan NIM 267. Lalu selanjutnya saya Fidana Zulia Asfi dengan NIM 268. Selanjutnya saya Putri Syafira Nurjana dengan NIM 269. Dan saya Khairunisa Citra dari NIM 270. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan tentang definisi gonore yang akan dibacakan oleh Citra. Penyakit gonore. Definisi gonore yaitu, menurut Centers for Disease Control and Prevention 2015, gonore adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang dapat menginfeksi baik pria dan wanita yang mengakibatkan infeksi pada alat kelamin, rektum, dan tenggorokan. Yang selanjutnya ada epidemiologi. Yang pertama, penyebab infeksi menular seksual IMS, bakteri kedua paling umum di dunia. WHO memperkirakan 106 juta kasus baru tiap tahun secara global. Di Amerika Serikat, tercatat lebih dari 500 ribu kasus gonore per tahun, menjadi IMS kedua terbanyak dilaporkan. Gonore lebih sering terdeteksi pada pria, terutama pria yang berhubungan seks dengan pria. Kasus gonore meningkat dalam 10 tahun terakhir akibat resistensi antibiotik. Selanjutnya yaitu faktor resiko. 1. Usia muda dari 18 sampai 39 tahun. Yang kedua, berganti-ganti pasangan seksual. Yang ketiga, homoseksual. Yang keempat, status sosial ekonomi yang rendah. Yang kelima, mobilitas penduduk yang tinggi. Dan yang keenam, tidak menggunakan kondom. Ketujuh, seks anal. Dan yang terakhir, memiliki riwayat penyakit menular seksual. Selanjutnya yaitu adalah patofisiologi. Infeksi Neisseria gonorrhoeae terjadi lewat interaksi pili dengan reseptor CR3, memicu perubahan aktin dan pembentukan kerutan yang memungkinkan masuknya bakteri ke dalam sel. Infeksi biasanya lokal, yaitu uretra, serviks, faring, dan anus, tapi bisa menyebar terutama oleh strain resistan serum. Bakteri ini juga mampu menghindari sistem imun inang. Selanjutnya yaitu manifestasi klinik. Manifestasi klinik dibagi menjadi dua, pada pria dan pada wanita. Yang pertama, manifestasi klinis gonore pada pria dapat meliputi 1. Disuria, yaitu rasa sakit atau terbakar saat buang air kecil. Yang kedua, discharge uretra, keluarnya cairan kuning atau hijau dari uretra. Yang kedua yaitu manifestasi klinis pada wanita. Manifestasi klinis gonore pada wanita dapat meliputi discharge vagina, yaitu keluarnya cairan abnormal dari vagina. Dan yang kedua yaitu disuria, rasa sakit atau terbakar saat buang air kecil. Yang selanjutnya adalah manajemen farmakoterapi untuk pengobatan pada tubuh uretra. Yang pertama, pada uretritis gonococcus bisa memakai Cefixim 400 mg dosis tunggal per oral. Kemudian untuk uretritis non-gonococcus bisa memakai azitromycin 1 gram dosis tunggal per oral atau dosiklin 2 kali 100 mg per hari per oral selama 7 hari. Kemudian pilihan pengobatan lainnya bisa menggunakan kanamycin 2 gram, injeksi intramuskuler dosis tunggal, atau ceftriaxone 250 mg injeksi intramuskuler dosis tunggal, dan tidak boleh diberikan pada anak kurang dari 12 tahun. Kemudian pengobatan pada tubuh vagina karena cervitis gonococcus yang pertama ada Cefixim 400 mg dosis tunggal per oral. Kemudian untuk cervitis non-gonococcus bisa memakai azitromycin 1 gram dosis tunggal per oral atau dosiklin 2 kali 100 mg per hari per oral selama 7 hari. Pilihan pengobatan lain ada kanamycin 2 gram injeksi intramuskuler dosis tunggal atau ceftriaxone 200 mg injeksi intramuskuler dosis tunggal. Kemudian tidak boleh diberikan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak kurang dari 12 tahun. Untuk obat herbal potensialnya ada bisa memakai kumis kucing karena mengandung flavonoid sebagai antibiotik alami. Kemudian yang kedua ada daun sirih karena dapat menghambat Staphylococcus aureus. Lalu yang terakhir ada kesimpulan.
Gonore adalah infeksi menular seksual yang sangat amat umum menjadi masalah kesehatan global. Di Indonesia, gonore menempati urutan tertinggi di antara IMS lainnya, terutama pada kelompok beresiko seperti LSL, waria, dan WPS. Kasusnya meningkat akibat resistensi antibiotik dan perilaku seksual beresiko. Pencegahan dan edukasi sangat penting untuk mengendalikan penyebarannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.